Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, pada pertemuan yang ke-9 ini, kita coba bahas tentang manajemen surat berharga. Dan ini sebenarnya sangat menarik ketika kita atau kalian semua itu ingin tahu sih bagaimana sih Pak bursa gitu ya, bursa efek, atau bagaimana juga pasar modal. Nah, itu biasanya ini surat berharga ini banyak dijual di pasar modal, begitu juga atau perusahaan yang mengeluarkan surat berharga. Nah, itu bisa langsung kayak dia mengeluarkan obligasi, sampai negara pun menjual obligasi kepada rakyatnya. Itu ya. Tuh. Ini lalu bagaimana kita sebagai seorang sebagai perusahaan atau manajer yang nantinya berada di dalam sebuah perusahaan itu memahami bagaimana memanage surat berharga, ya. Nah, ini pokok bahasan kita. Nah, kita akan mengkaji bagaimana definisi dan jenis surat-surat berharga. Ada dua sih yang paling banyak dibicarakan. Yang pertama obligasi, saham, kemudian penilaian harga dan return obligasi, lalu ada penilaian harga dan return saham. Ini beda ya dengan valuta asing. Kalau valuta asing adalah kita berada dalam kondisi membeli sebuah valuta dan kita jual lagi. Ya, kita ikut perdagangan dalam valuta asing. Itu kalau Palas. Dan Pak akan sampaikan ini juga, di Palas itu banyak sekali orang yang bermain atau perusahaan yang menawarkan kepada kita untuk ikut berdagang saham dengan expected atau harapan, dengan yang disajikan atau dengan hal yang memang disampaikan kepada kita bahwa akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang menjanjikan, ya. Padahal sebetulnya begini, kalau yang tidak resmi atau yang tidak diakui oleh Bapepti pada hakikatnya banyak berada dalam tataran Ponzi game, ya. Dalam Ponzi game itu mereka berusaha menarik dana dari kita dan kita coba diperdagangkan kemudian dipalas misalnya di valuta asing, namun dalam bentuk yang menurut kita itu kayak robotik seperti itu. Jadi biasanya kalau yang titip uang, titip dana begitu, titip uang, titip dana, lalu dibelikan bid gitu ya, dibelikan sejumlah tertentu, porsi tertentu untuk kita ikut palas misalnya. Lalu kita dijanjikan keuntungan yang banyak sekali. Teman-teman yang sudah merasa kecewa gitu ya, tertipu atau merasa awalnya memang baik, karena memang AI itu, robotik AI di Palas itu memang ada manipulasinya sedikit. Jadi kita dibuat kayak Ponzi game juga gitu ya, kayak MLM Ponzi game. Awalnya memang kita diberikan sebuah keuntungan, misalnya manfaat dari sana. Kemudian pada akhirnya kita juga akan mulai dirugikan di sana. Banyak sekali ya. Salah satunya contoh ada salah satu guru misalnya di internet beritakan bahwa dia mengumpulkan dana yang hampir sampai 2 miliar dana guru, kemudian diikut sertakan dalam valuta asing, ya. Yang ternyata valuta asing itu kayak OctaFX atau Binomo, ya, itu pakai robotik dia, AI. Jadi dan akhirnya awalnya memang menjanjikan dan akhirnya habis juga gitu. Jadi untuk itu hati-hati sekali bermain di surat berharga seperti ini, ataupun bermain di valuta asing, pasar valuta asing, itu juga
ada risikonya, ya. Yang baik adalah cek dulu ketika ada perusahaan yang menawarkan atau perusahaan yang mau kita beli sahamnya itu dicek dulu. Nah, bagaimana kondisi fundamental atau kondisi taktikal, teknikal mereka dari perusahaan tersebut, sehingga kita tidak terjebak dalam Ponzi game ya, Ponzi game. Karena memang kalau dia pakai seperti robotik pala seperti itu memang ada proses manipulatifnya ya, tapi berangsur-angsur biasa seperti itu. Mereka akan menjanjikan dulu ya yang hal-hal yang membuat kita akan ikut terus gitu. Oke. Terlepas dari itu kita kembali ke dalam pokok bahasan kita tentang ini sebagai pengantar saja agar kita semua menjadi lebih bijak memahami tentang surat berharga dan valuta asing. Nah, kita akan dalam kaitan ini kita hanya membahas obligasi dan saham dan secara resmi ya. Secara resmi itu biasanya ada Bapepti namanya, badan yang mengawasi ya, mengawasi perdagangan ya. Kemudian beberapa perusahaan yang menawarkan saham gitu, menawarkan saham atau obligasi. Jadi itu dicek Bapepti. Apalagi mereka masuk ke dalam bursa pasar modal dan biasanya setiap bulan Bapepti akan terbit mana yang baik mana yang tidak ya. Memang di kripto juga bermasalah sekarang ya, banyak juga yang main kripto juga bermasalah. Ya, yang paling baik ya bisnis itu ya bisnis fisik ya. Jual cabai, jual ayam, komoditi ya. Itu yang paling baik sebenarnya. Ya. Oke. Pak lanjut, ini pokok bahasan kita. Nah, ini kita coba bahas ya. Nah, ini pengertiannya dulu. Oke. Surat berharga. Sebenarnya dia itu nilai harga ya. Surat berharga pada dasarnya adalah present value ya. Nilai sekarang dari aliran present value itu nilai sekarang dari aliran kas di masa yang mendatang yang akan diberikan kepada pemegang surat berharga dari penerbit surat berharga tadi. Jadi dan itu ada yang memang sesuai dengan pasar, ada yang memang tidak ditentukan. Misalnya ditentukan seperti obligasi, nah itu atau saham preferred itu ditentukan ya. Tapi kalau saham biasa common stock yang ikut di dalam sebuah bursa efek itu biasanya pasar yang akan menentukan tingkat gain atau loss-nya ya, rugi atau untungnya ya. Beberapa jenis surat berharga mempunyai schedule pemberian aliran kas di masa mendatang yang cukup jelas, yaitu seperti obligasi. Sedangkan beberapa yang mempunyai aliran kas yang tidak cukup jelas, ya, karena memang sangat tergantung dengan pasar modal gitu. Meskipun demikian, basis penilaian dipakai tetap sama, yaitu present value. Jadi manfaat yang akan kita terima di masa yang akan datang. Artinya ini adalah investasi, ya, investasi. Namun berbentuk investasi yang yang lunak istilahnya itu ya, dia tidak fisik, non fisik ya. Ya, jadi kadang-kadang kalau non fisik ini ada ancaman kalau kita nggak hati-hati kita akan masuk ke dalam ranah judinya online ya, Ponzi game karena dan menggunakan beberapa keunggulan dari sebuah pasar gitu ya, memanfaatkan pasar, misalnya menggunakan robotik palas, robotik IT ya, itu banyak sekali ya. Kita harus sewa robotnya dan itu banyak sekali. Jadi tetap hati-hati perlu ya. Jadi kalau nanti kalian mau ikut ke beli-beli saham, itu ada galeri investasi di Muhammadiyah dan itu sebenarnya bisa kalau kalian mau main dalam ikut beli saham dalam jumlah kemampuan mahasiswa juga bisa sebetulnya. Ya, sekalian untuk belajar menghadapi risiko ya. Risiko itu belajar ya dihadapi. Ini jenis dan definisi surat berharga. Ada obligasi, ada saham. Saham itu terdiri dari preferred dan saham biasa. Obligasi sebenarnya surat pengakuan utang
Jadi kami bahkan berutang kepada Anda misalnya, lalu kami biasa bisa dinyatakan di notaris dan sebagainya ya. Ikatan utang itu ya, ikatan atas utang tadi ya. Bisa dilakukan oleh perusahaan, surat utang tadi bisa dikeluarkan oleh pemerintah, namanya surat misalnya ada surat obligasi negara ya, obligasi negara, ada ada suku. Suku itu untuk yang berbentuk syariah ya. Sun itu surat utang negara, namanya nama lain dari obligasi ya. Biasanya diterbitkan pada setiap bulan April dan jatuh temponya mungkin 6 bulan sekali sudah bisa dinikmati manfaat dari pembelian sun itu tadi. Pembelian minimal itu kalau negara obligasinya 500 juta ya. Jadi memang kalau perusahaan ada yang dalam bentuk kupon kecil-kecil gitu ya. Ada 100, ada 50 juta gitu. Banyak sekali ya. Atau lembaga-lembaga lain seperti PT Reksadana dan sebagainya ya. Sebagai pihak yang berutang mempunyai nilai nominal tertentu dan akan dibayar selama jangka waktu tertentu serta memberikan bunga tetap atau bagi hasil. Kalau sekarang ada bagi hasil karena ada namanya obligasi syariah atau suku ya. Kemudian saham. Saham itu apa ya? Saham itu efek. Efek itu makanya kita kenal dengan bursa efek. Artinya berbagai bursa yang dijual di pasar modal ya. Atau dikenal lagi dengan stok ya. Stok ini stock exchange ya. Adalah surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan atau badan usaha ya. Atau dengan kata lain, sebuah nilai dari komponen finansial yang berfokus pada kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, jadi kalau kita beli saham sebuah perusahaan, misalnya saham Bank Mandiri, hakikatnya walaupun kecil itu kita telah membeli sebuah kepemilikan, ya, misalnya dalam bid yang kecil ya, tentu kita penawaran yang kecil ya. Itu juga dalam arti kita sudah memiliki perusahaan dalam keikutsertaan namun dalam skala yang kecil. Oke. Yang berikut adalah saham preferen ya, saham yang disertai dengan preferensi tertentu di atas semua saham biasa. Jadi dia punya kelebihan di saham biasa dalam hal pembagian dividen, dia bersifat fix ya. Jadi dia kalau beli saham preferen ini misalnya dividennya fix ya gitu, ditetapkan, dan pembagian kekayaan dalam pembubaran. Dia menjadi prioritas ketika perusahaan itu mengalami likuiditas. Jadi maka yang memiliki saham preferen ini akan mendapatkan ini yang lebih ya, preferensi yang lebih ya, istimewaan. Nilai investasi saham biasa lain lagi, ini adalah common stock ya, bergantung dari jumlah pendapatan diharapkan investor ya. Maka nilai saham biasa ditentukan oleh besarnya dividen yang diterima investor. Biasa begini, pada setiap akhir tahun kan perusahaan itu yang mengeluarkan saham akan mendapatkan keuntungan. Nanti mereka akan mengumumkan pembagian dividen bagi pemilik saham biasa, common stock. Itu namun setelah mereka melakukan rapat umum pemegang saham ya. Oke. Jadi mereka yang menentukan, ya tidak fix ya, sangat tergantung sekali. Jadi saham biasa itu memang tidak memiliki preferensi seperti kelebihan di saham preferen ya. Dan ketika perusahaan itu mengalami likuidasi, biasanya dia setelah pembagiannya dibayarnya itu diganti uang pembelian sahamnya itu ketika memang perusahaan sudah membayar dulu saham preferen. Oke, gitu ya. Nah, ini berikutnya adalah penentuan rate of return atau tingkat pengembalian atau ROIR ya, obligasi. Nah, kita akan bicara obligasi dulu. Bagaimana sih tingkat rate of return menghitung rate of return dari sebuah obligasi. Rumusnya gampang ini. Ini rumusnya untuk diingat ya.
Jadi rate of return OB obligasi sama dengan C itu adalah bunga obligasi, kupon tahun dalam rupiah, ditambah F itu adalah harga nominal obligasi dikurang P harga pasar obligasi dan dibagi N. Nah, kemudian hasil ini dibagi lagi F ditambah atau harga nominal obligasi ditambah P dibagi 2, P harga pasar obligasi dikali 100 ya. Karena ini kan kita mau mencari tingkat ya. Rate of return, kalau tingkat itu biasanya dalam bentuk persentase. Nah, ini contoh saja, suatu perusahaan misalnya mengeluarkan obligasi, misalnya pemerintah juga boleh ya, dengan harga nominal 100.000 rupiah atau 100.000 dolar ya per lembar, mempunyai harga pasar 120.000. Jadi harga pasar itu karena perusahaan ini baik ya, dia ditunggu obligasinya. Orang mau beli dengan harga pasar 120.000 ya per lembar. Dan biasanya diterbitkan dengan umur 5 tahun dan dia akan membayar bagi hasil atau bunga sebesar 21% setiap tahun. Wajar karena sangat tinggi sehingga orang sangat harga pasarnya juga tinggi karena tingkat pengembaliannya atau rate of return-nya juga bagi hasilnya tinggi ya. Bunganya tinggi ya. Sehingga kita cari dulu mana C, mana F, mana P, mana N. Setelah itu kita masukkan ya. Kita kali cari dulu 21% dikali 100.000. Ini adalah kita melihat nilai dari berapa besar bunganya per tahunnya ya, bagi hasil per tahunnya. Kemudian ditambah harga pasarnya, ditambah harga pasar dikurang harga nominal dikurang harga pasar maksud Pak. Terus dibagi tahunnya 5 tahun. Hal yang sama kita lakukan seperti di sini 100.000 ditambah 120. Ini plus saja ya karena ini bukan minus kalau ini dibagi 2 dikali 100. Hingga sebetulnya dengan rate of return-nya itu adalah 15,45. Jadi dengan begini kita tahu sih sebetulnya dengan harga pasar 120.000 rate of return-nya itu adalah 15,45 gitu ya. Itu kalau kita mau melihat karena harga pasar. Jadi murni sebetulnya 21% itu kalau kita juga bisa menjual tetap dapat 21% dengan menjual sesuai dengan harga pasar. Kira-kira seperti itu maksudnya ya. Kenapa tidak sama ya karena pengaruh harga pasar. Lalu penentuan nilai obligasi. Pada prinsipnya nilai obligasi didasarkan pada tingkat bunga atau bagi hasil yang sedang berlaku. Apabila obligasi, kenapa Pak bilang ada bagi hasil? Karena memang ada sekarang pakai syariah itu bagi hasil ya. Dia istilahnya dia menggunakan konsep nisbah ya, konsep nisbah. Apabila obligasi tidak mempunyai hari jatuh tempo perpetuity, maka nilainya ditentukan dengan mengkapitalisasi bunga tahunan atau dasar tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Nah, dengan demikian IC adalah bunga obligasi ya dibagi tingkat suku bunga yang berlaku. Gitu ya. Nah, ini contoh lagi kalau kita mau melihat penentuan obligasi yang ada di yang bergerak seperti yang outstanding kita lanjutkan contoh misal pada soal tadi sebelumnya ya, di mana perusahaan membayar obligasi 21% setiap tahun dan tingkat suku bunga discount rate saat ini sebesar 12% per PE. PE itu per annuity per tahun. Jadi ada pengaruh dari bunga ya. Ada pengaruh dari bunga tahunan. Sehingga kita dapat melihat berapa sih sebenarnya nilai dari nilai obligasi tersebut ya. Jadi kita lihat ini, kalau kita lihat 21% dikali 100.000 dibagi 12, rumusnya seperti itu. Hingga 21.000 dibagi 0,12, 175.000. Sebenarnya nilai obligasinya seperti itu. Kalau tingkat bunga naik, tentunya nilai obligasinya akan semakin turun karena ada perbandingan antara suku bunga obligasi dan suku bunga
suku bunga yang berlaku. Jadi gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau Bank Indonesia atau OJK itu sebaiknya menetapkan bunganya yang rendah sih ya. Jadi kalau bunganya semakin tinggi maka obligasi juga surat berharga akan turun ya, peminatnya atau pasarnya akan menjadi turun ya. Itu. Begitu juga kalau tingkat bunganya berlaku turun menjadi 10%, maka nilai obligasi terbesar meningkat. Nah, jadi kalau dia turun, semakin turun suku bunga yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK, maka nilai obligasi akan naik. Nilai obligasi akan naik. Sehingga akan membuat pasar surat berharga itu semakin bergejolak ya. Bukan semakin bergairah untuk orang untuk melakukan pembelian. Itu cerita obligasi. Nah, ini apabila lebih lanjut, apabila obligasi mempunyai hari jatuh tempo, maka kita tinggal masukkan rumus seperti ini. Contohnya nih, perusahaan mempunyai obligasi mempunyai nilai nominal 100.000 per lembar, memberikan bunga per tahun 21% bagi hasilnya ya, dengan jangka waktu 4 tahun. Berapa sih harga nilai obligasi bila tingkat bunga yang berlaku 18%? Oke, begini ya. Tinggal kita masukkan saja rumusnya. Dan ini rumusnya 16, ini hasilnya seperti ini ya. Sehingga 105 hasilnya 105.381. Ya. Jadi kalau kita lihat ada jatuh temponya ya. Jatuh temponya. Jadi dengan jangka waktu 4 tahun sehingga kita bisa masukkan rumusnya. Sebenarnya rumus ini perpanjangan dari rumus yang tadi sebelumnya ya. Nah, lalu berikut adalah kita cerita saham. Yang pertama kita akan bahas saham preference ya. Ini rumusnya D per P kali 100. Dividen per lembar saham preference dibagi harga pasar saham preference. Return kan dividen ya. Sebuah perusahaan mengeluarkan saham preference dengan harga nominal 10.000 per lembar. Mempunyai harga pasar 8.000 per lembar dan membayar dividen setiap tahun 700. Jadi mereka tetapkan ya. Artinya kalau seorang paham preference itu mereka sudah menetapkan dividen yang akan diterima oleh si pemegang saham preference. Yang kita masukkan saja 700 dibagi 8.000 dikali 100 hingga rate of return-nya tingkat pengembaliannya adalah 8,75%. Oke ya. Itu kalau kita mau menentukan rate of return tingkat pengembalian dari saham preference. Oke. Nah, lalu kita menentukan nilai. Kalau kita sudah tentukan sama seperti obligasi tadi, setelah kita tingkat pengembaliannya, rate of return-nya, maka kita menentukan nilainya. Nilai saham preference itu setelah jangka waktu tertentu atau periode tertentu itu berapa nilainya ya. Tapi dengan kita sudah tahu tingkat pengembaliannya. D per I, dividen per lembar saham dibagi tingkat suku bunga yang berlaku. Biasanya per annuity per tahun ya, tingkat suku bunga yang berlaku. Contoh seperti ini. Nih, kita lanjutkan pada contoh soal yang sebelumnya ya. Nah, contoh. Nah, soal ini kita lanjutkan ke sini, gitu ya. Ya, di mana perusahaan membayar dividen 700, oke, dan tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga discount rate saat ini adalah 12% per annuity. Artinya tingkat suku bunganya ada yang berlaku 12% per annuity. Tentukan nilai saham preference. Oke, kita tinggal masukkan rumus nilai saham preference. Mudah nih ya, 700 dibagi 12%. Sebetulnya nilai saham preference itu adalah 5.833 karena uang yang kita tempatkan di saham preference itu sebenarnya tanpa kita menempatkan itu sudah memiliki hasil. Jadi kita tuh mencari nilai saham preference sebenarnya, maksudnya seperti itu ya. Nah, kalau suku bunganya naik ya, maka dia akan turun. Gitu ya. Semakin naik, semakin saham itu turun. Jadi kenapa ketika saham
ketika Pak kembali sampaikan, ketika suku bunga yang berlaku itu tinggi, maka pasar saham dan obligasi itu orang tidak terlalu minat. Orang cukup meletakkan misalnya di suku bunga deposito atau SBI, sertifikat berharga Indonesia, ya. Sertifikat berjangka Indonesia, SBI, ya, atau SUN, ya, seperti itu. Sebaliknya jika tingkat sikat bunga yang berlaku turun 10% per annuity, maka nilai saham tersebut akan meningkat. Ya, seperti itu. Seperti gambaran di obligasi tadi. Ya. Nah, lalu yang berikut adalah saham biasa. Rate of return common stock, ya. Rate of return saham biasa mengandung dua unsur, dividen yield, hasil per tahun, dan capital gain yield. Jadi hasil dari keuntungan modalnya, capital gain. Jadi ini sangat terpengaruh dengan rate of growth, tingkat pertumbuhannya. Jadi awalnya sih saham Mandiri misalnya diterbitkan dengan nilai 3.000 misalnya per lembar. Lalu sekarang sudah sampai 15.000 atau 20.000. Nah, itu rate of growth-nya dia mengalami pertumbuhan. Nah, itu sih bagi pemilik saham tersebut, maka dia akan selain mendapat dividen, dia juga mendapat keuntungan dari gains, dari pertumbuhan dari saham itu, ya. Begitu juga di saham preference sebetulnya, ya. Tapi kan kalau saham preference kan dia sudah aman karena dia dapat yield-nya itu, dapat manfaatnya dividennya itu ya ditetapkan. Kalau ini sangat berfluktuasi, ya. Orang-orang bisa saham itu turun, ya. Di common stock itu bisa drop harga saham. Tidak hanya kita melihat capital gain-nya saja, capital loss bisa terjadi. Misalnya ini rumusnya seperti ini. Ini rumusnya. Jadi ada dividen per lembar saham biasa, ada harga jual, lalu harga beli, harga pasar saham biasa. Ini rumusnya, ya. Ini ada yang aktif kayaknya. Oke. Nah, contohnya saham PT Amar pada saat ini mempunyai harga pasar 15.000 per lembar. Diperkirakan akan memberikan dividen. Ya, ini perkirakan ini. Jadi biasanya didasari dividen di tahun lalu, misalnya paling tidak 1.200 ya per lembar. Hitunglah rate of return bila diperkirakan harga jualnya 17.500. Ini pengaruh rate of growth 17. Dulu harganya 15.000, sekarang harganya 17.500 kalau mau beli, ya. Tapi banyak yang tetap beli karena dipertimbangkan bahwa nanti dia akan tumbuh juga di atas 17.500. Dengan kita masukkan rumus kita 1.200 ditambah 17.500 dikurang 15.000 dibagi 15.000 sehingga rate of return-nya 24,67. Itu kenapa orang beli saham. Karena ada dua yang bisa diambil. Pertama, rate of growth-nya, tingkat pertumbuhan. Yang kedua adalah dividen. Nah, bisa juga ini digambarkan dengan menggunakan rumus tingkat pertumbuhan, ya. Ini rumusnya. Nanti bisa kalian pelajari dari buku Pak Sutrisno, ya, atau buku-buku manajemen keuangan lainnya. Lalu bagaimana menentukan nilai saham biasa? Setelah kita menentukan tingkat pengembalian, lalu kita belajar menghitung penentuan nilai saham biasa. Ini memang sebaiknya pakai kertas ya, diwaret-waret ya. Tapi bisa diulang nanti ya. Nilai atau harga akhir ending price saham biasanya adalah sama dengan harga pasar awal ditambah dengan capital gain, ya. Ditambah dengan capital gain dan dikurangi atau ada capital loss, ya, kerugiannya. Capital gain akan diperoleh jika waktu saham tersebut dijual dan harganya lebih tinggi daripada harga waktu membelinya. Maka dapat keuntungan yang dikenal dengan capital gain. Ada lagi capital loss, akan diderita jika pada waktu saham tersebut dijual harganya lebih rendah daripada harga pada waktu membelinya. Oke, nah ini sahamnya, rumusnya ini sahamnya ya. Bisa dilakukan ada sampai harga pasar awal ditambah capital gain. Nah, oke. Atau capital loss ya. Nah, kita lanjutkan di contoh bagaimana menentukan.
Kita lanjut kepada contoh rate of return sebelumnya ya, di mana harga saham biasa adalah 15.000 per lembar. Dengan harga pasar 18.000, ini ada harga pasarnya 18.000 ya. Naik lagi dari 17.500 ya. Dan dari pengamatan selama 10 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan rate of growth harga saham sebesar 5% per tahun. Jadi saham itu dia diperkirakan berdasarkan analisis technical, jadi dia mengalami pertumbuhan kayak grafik seperti itu ya. Sehingga kita bisa menentukan FPG, mendapat tingkat growth-nya. Jadi kita jawab saja seperti ini, capital gain ya, harga pasar awal dikali pertumbuhan harga saham biasa. Nah, sehingga 18.000 dikali 5% sama dengan 900. Nilai saham biasa ditambah 18.000 ditambah 900, 18.900 ya, karena ada growth-nya di sini. Jadi bisa dihitung langsung. Namun ketika harga pasar saham biasa, nah ini masalahnya juga kita hadapi bahwa terkadang harga saham biasa itu mengalami penurunan ya. Harga pasarnya meskipun dia lebih tinggi dari harga awal ya, jadi sebesar 16.500 per lembar saham, maka berarti mengalami capital loss ya, sehingga sebesar 1.500 ya. Rumusnya untuk mencari capital loss sama aja, jadi harga pasar awal dikurangi harga pasar akhir. 18.500 dikurang 18.000 dikurang 16.000, sehingga kita mengalami kerugian 1.500 per lembar saham. Atau juga bisa menggunakan rumus di Sutrisno ini ya, ini sama aja, ini kalau dia pakai pertumbuhan ini begitu ya. Nanti kita bisa belajar lagi ya bagaimana cara menentukan dengan beberapa latihan. Itu kerjakan saja latihannya. Kalau materinya sudah cukup sampai di sini, dan silakan nanti dikerjakan, soalnya dikumpulkan besok ya. Nah, minggu depan kita coba belajar mengenai nilai time of value, nilai waktu uang ya, time of value of money. Itu memang sangat terkait juga dengan cara menghitung saham, surat berharga dan sebagainya ya. Jadi bisa saja kalian teruskan kalau di manajemen keuangan, meneruskan karirnya nanti menjadi seorang pialang dan sebagainya. Ada sekolahnya ya, tapi harus dari finance, biasanya dari finance, dan banyak orang yang cukup berhasil ketika dia menjadi seorang pialang saham. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.